Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiuh. Nah, untuk hari ini kita sharing kembali yaitu seputar peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing yaitu masalah pakan peternakan bebek telur. Jadi kita akan membahas yaitu 6 keunggulan yaitu kita menggunakan pakan kering ataupun pakan jadi untuk peternakan bebek telur dibanding dengan pakan basah. Jadi teman-teman bisa simak video ini, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mulai beternak bebek telur. Jadi mari kita simak videonya. Oke teman, jadi yang pertama langsung saja yaitu keunggulan kita menggunakan pakan jadi ataupun pakan kering dibanding pakan basah. Jadi yang pertama, jadi khususnya para pemula yaitu mudah mengatur stabilkan yaitu nutrisi, kandungan mineral dan protein. Jadi intinya pemula nggak kalah ribet lah. Jadi untuk menstabilkan kualitas pakan udah diatur oleh pabrik itu sendiri. Lagipun kalau menggunakan pakan kering yang pasti teman-teman tidak ribet. Jadi untuk kandungannya udah tertera di situ. Jadi untuk produksi nanti teman-teman tidak mikirkan lagi, tergantung teman-teman nanti merawat dari segi perawatan konsisten dalam memberi pakannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mulai beternak bebek telur itu tergantung teman-teman lah untuk manajemen pakan. Jadi itulah keunggulannya untuk masalah kandungan nutrisi, protein dan mineral itu udah stabil. Mudah teman-teman untuk mengontrolnya, jadi nggak teman-teman memikirkan lagi, teman-teman tinggal merawat masalah konsisten dalam memberi pakannya. Dan yang kedua teman-teman yaitu keunggulannya yaitu menggunakan pakan kering ataupun pakan jadi bebek telur teman-teman tidak mudah terserang penyakit karena posisi kalau pakan kering ini anti basi. Makanya teman-teman jika ingin menggunakan pakan kering, jadi teman-teman mau 1 harian mau 2 hari sekali dikasih nggak jadi masalah. Intinya ditaruh yang tempat berteduh tanpa kena hujan. Jadi pakan ini walaupun 1 hari 2 hari tidak akan basi. Jadi bebek telur akan aman dari serangan penyakit dibanding dengan pakan basah. Kalau misalnya dia setengah hari aja nggak habis, itu udah nggak bisa lagi kita kasihkan. Jadi dipaksakan pun bisa menimbulkan penyakit pada bebek telur, yaitu banyak bakteri yang terjadi pada pakan itu sendiri. Jadi teman-teman masalah manajemen pakan ini ikutilah anjuran yang ada, yaitu ikutilah para ahli dalam bidang peternakan bebek telur, karena banyak para peternak bebek telur mengalami kegagalan tentang manajemen pakan. Dan yang ketiga yaitu teman-teman mudahlah untuk mengontrol ataupun memberi pakan untuk peternakan bebek telur dibanding dengan pakan basah. Yang jelas teman-teman kapan saja mau 1 hari sekali dikasih nggak jadi masalah. Jadi untuk masalah ukuran misalnya 100 ekor dia 15 kilo, jadi teman-teman mau dikasih 1 gaun ini pun yang dimakan pasti nanti 15 kilo. Makanya untuk peternakan bebek telur jika kita kasih sedikit demi sedikit itu bebek telur itu akan rakus. Jadi yang pasti teman-teman jika menggunakan manajemen pakan kering, jadi teman-teman bisalah untuk melakukan kegiatan lain karena teman-teman mudah untuk mengontrol manajemen pakan. Gak pasti 1 hari 3 kali, gak mesti 1 hari 2 kali, 1 hari sekali. Yang penting untuk kebutuhan nutri teman-teman bisa cukupilah untuk peternakan bebek telur teman-teman. Dan yang keempat teman-teman yaitu mudah dicerna untuk peternakan bebek telur itu sendiri, karena untuk masalah pakan jadi ini udah dirancang kian oleh para ahli ataupun profesor yang membuat pakan bebek telur ini, yaitu berupa pakan jadi yang pasti untuk kelembutan, kadar minyak, kadar air udah tercukupi. Jadi bebek telur jika makan makanan kering yang udah ada pabriknya tersendiri, jadi untuk pembentukan kadar kandungan telur itu bisa tercipta dengan bagus. Jadi nanti kuning telur akan terbentuk dengan bagus, kekuatan cangkang telur udah pastikan
tebal ataupun keras, dibanding banyak kejadian pakan-pakan yang enggak tercukupi nutrisi itu cangkangnya lunak ataupun mudah pecah. Jadi nanti kuning telurnya pun akan terbentuk dengan bagus. Untuk masalah ketahanan telur itu sendiri bisa mencapai 1 bulan. Oke, dan yang kelima yaitu untuk masalah kotoran bebek telur itu sendiri, dia tidak menumpuk seperti pakan basah. Jadi nanti pakan peternakan bebek telur kita tidak menumpuk-numpuk, jadi dia sejenis cairan. Kadang dia berwarna putih, jadi lantai kandang tidak terbebani oleh banyak-banyak kotoran peternakan bebek telur. Jadi jika kotoran itu menumpuk, itu akan menimbulkan amonia yang tinggi dan bisa menyebabkan kekerasan pada bebek telur. Jadi untuk manajemen kotoran itu langsung, kalau misalnya kandang kita rapat ataupun ada kena cahaya matahari, mungkin langsung tersap dan langsung kering. Apalagi nanti kita kasihlah sekam padi, itu membuat bebek telur lebih nyaman. Jadi untuk masalah kotoran tidak tebal ataupun seperti yang teman-teman menggunakan pakan basah. Jadi manajemen kotoran bisa kita kendalikan dengan baik. Jadi untuk amonia nggak apalah terlalu menyengat sekali untuk peternakan bebek telur. Oke, jadi yang terakhir ini yang lebih penting buat teman-teman, yang pasti menggunakan pakan jadi atau pakan kering ini meningkatkan kualitas telur. Jadi telur teman-teman bisa berkualitas. Itu yang jelas, kalau menurut versi pengalaman saya, untuk masalah cangkang kulit telurnya aja udah jelas keras. Jadi untuk kuning telurnya itu udah jelas beda sama menggunakan pakan basah ataupun bebek sawah lah, yang penting berupa campuran air. Jadi orennya pun nanti beda. Jadi untuk ketahanan telur itu bisa mencapai 1 bulan, dibanding dengan menggunakan pakan basah itu dia 15 hari aja udah mulai pecah kuning telurnya. Jadi untuk kandungan nutrisi itu udah tercukupi, itulah yang menyebabkan kualitas telur itu unggul dibanding dengan menggunakan pakan basah. Jadi yang pasti ini tergantung teman-teman lah untuk menyikapi. Jika ingin memulai beternak bebek telur, lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita dalam peternak bebek telur mengalami kerugian ataupun kegagalan. Karena dalam beternak bebek telur tidak mudah mengembalikan telapak tangan. Yang pasti kita perlu belajar, cari ilmu yang ada, selalu sharing-sharing dengan pakar, yaitu teman-teman rajinlah datang konsultasi ataupun silaturahmi, yaitu bincang-bincang yaitu seputar peternakan bebek telur. Oke teman. Oke, jadi cukup sekian sajalah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti jika ada salah-salah kata saya pribadi mohon dimaafkan. Yang pasti jika ada kritik dan saran teman-teman tulis di kolom komentar, insya Allah kita bisa diskusikan bersama. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses para peternak bebek telur.